Bagaimana Anda menjawab tudingan orang bahwa Pak Anies ini punya kesombongan sebagai seorang politisi tanpa partai politik? Ini adalah soal waktu. Mungkin nanti akan ada waktunya, saat ini belum. Tapi tidak ada bayangan untuk jangan berpartai atau alergi berpartai, sama sekali tidak. Jadi aku mau minta klarifikasi dari Pak Anies. Ini bukan tentang kesombongan seorang Anies Baswedan karena elektabilitasnya selalu tinggi, tapi bukan ketum partai, tidak partai politik. Jadi ini bukan tentang sebuah harga diri yang ingin menunjukkan bahwa bukan politisi partai politik, tapi tetap elektabilitasnya tinggi. Mudah-mudahan dijauhkan dari sombong, didekatkan dengan ikhlas, didekatkan dengan konsistensi. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mendapatkan pertanyaan dari Rosi terkait dengan alasannya tidak mau masuk partai. Rosi bahkan mempertanyakan alasan Anies tidak masuk partai, tapi elektabilitasnya tetap tinggi. Apakah itu bukan dari unsur kesombongan? Mendapat pertanyaan dari Rosi, Anies menjawab agar didoakan oleh semua pihak, terhindar dari kesombongan, dan terus konsisten memperjuangkan misi yang diembannya. Sama sekali tidak ke arah sana, dan kami malah melihatnya begini, saya ini memilih untuk berada di wilayah politik karena bawa misi kok. Misi itulah yang saya bawa terus. Itulah sebabnya kenapa ketika ada pilkada, saya memilih untuk menyampaikan kepada publik pilihan saya. Karena saya bawa misi. Tapi kalau saya nggak bawa misi, saya absen aja. Saya nggak ada urusan dengan ini semua. Tapi bawa misinya apa sih? Saya ingin Indonesia lebih adil. Saya ingin Jakarta yang lebih setara. Itulah sebabnya kenapa saya berada di wilayah publik. Dan ketika di wilayah publik itu mengharuskan untuk nanti ikut partai, menjadi anggota partai, itu bagian dari mengemban misi. Kalau kita lihat, ada berbagai pernyataan Pak Anies juga yang conflicting nih. Ini eksplisit ya, Pak Anies mengatakan bahwa dia tidak mau gabung partai karena partai mana yang tidak tersandera oleh kekuasaan, kurang lebih seperti itu. Tetapi di wawancara dengan Mbak Najwa, secara eksplisit beliau mengatakan bahwa beliau itu menawarkan diri untuk masuk ke partai, tapi partainya yang menolak. Saya nggak jelas nih alasannya apa, karena di situ alasannya nggak apa-apa biar Pak Anies dimiliki bersama-sama. Menurut saya agak janggal alasannya, karena partai itu sangat senang kalau ada kader yang bagus, jadi kader internal, begitu ya. Kok ini katanya Pak Anies menawarkan diri tapi malah ditolak oleh partai. Jadi conflicting nih, di satu sisi bilang nggak mau gabung tapi ternyata menawarkan diri. Juru bicara Istana, Grace Natali, mempertanyakan pernyataan Anies yang mengatakan bahwa semua partai politik di Indonesia tersandera. Awalnya ia mengatakan jika pernyataan Anies tersebut adalah conflicting, lantaran yang diungkapkannya berbeda saat diwawancara oleh Najwa Shihab. Grace mengatakan, di satu sisi ia mengatakan bahwa partai politik di Indonesia tersandera, di lain sisi ia menawarkan diri masuk ke dalam partai politik. Tentu pernyataan tersebut saling bertentangan. Anies ke depan jadi pelajaran adalah harus selalu memang buat backup plan. Jangan hanya bergantung pada tiket partai. Nah, kalau mau bikin partai silakan dan boleh, tapi sebagai catatan, bikin partai di Indonesia menurut Perludem, saya kutip pernyataan Mbak Titi, adalah yang tersulit di dunia syarat administrasinya. Jadi siap-siap dari sekarang, jangan nanti kalau ternyata buat partai nggak lolos verifikasi, kemudian bilang lagi nunjuk. Ini kekuasaan menghalangi Pak Anies, karena dari jauh-jauh hari harus diketahui bahwa membuat partai di Indonesia syarat administratifnya yang tersulit di dunia. Silakan ditanggapi, Mas. Jadi jangan lempar kesalahan, tapi semoga bisa belajar dari peristiwa hari ini supaya lebih prepare dan lebih cerdik ya, atau cermat melihat dinamika partai politik. Karena di partai politik di mana-mana pasang spanduk, di baliho di mana-mana ternyata nggak jadi, itu udah biasa. Sudah pakai baju putih nggak jadi dilantik, itu juga peristiwa nyata yang terjadi. Grace selalu mempersilahkan kepada Anies Baswedan untuk mendirikan partai, tapi ia memberikan catatan, jika nanti verifikasi partainya ditolak, jangan menyalahkan pemerintah, karena mendirikan partai itu tidak mudah. Sesuatu yang sah, tapi real politiknya sesuatu yang amat sangat tidak mudah. Butuh uang, butuh pengorganisasian, butuh banyak hal untuk bisa ada partai politik yang bisa berkontestasi. Kalau cuma deklarasi, hey, saya punya partai, itu mudah, Mas Anies. Tetapi untuk kemudian partai itu bisa betul-betul
maju dalam pemilu, kemudian menyodorkan gagasan dan menyodorkan orang-orangnya, itu kan prosesnya sangat tidak mudah. Ya, Anda menyadari itu dan tetap mempertimbangkan ini? tentu. Jadi kalau kita mau berjuang, ya pasti akan menghadapi tantangan itu. Anies Rashid Baswedan menyampaikan sejumlah rencananya ke depan setelah tidak maju di Pilkada 2024. Anies Baswedan merespon usulan agar dirinya masuk partai politik atau mendirikan parpol. Anies memberikan sinyal akan membangun ormas atau partai politik. Ia awalnya menyampaikan jika hampir semua partai tersandra oleh kekuasaan, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam, agak beresiko jika dirinya nantinya akan masuk partai. Lalu apakah Anies akan membuat partai politik? Ia mengatakan bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang semakin hari semakin besar dan terasa, itu akan menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai politik, mungkin itu jalan yang akan ditempuh. Ketika saya diputuskan untuk menjadi calon presiden, ya konsekuensinya saya harus keliling Indonesia. Saya ketika ketemu dengan jurnalis internasional, ketemu saya, Pak Anies jadi capres Indonesia itu sulit, Pak Anies. Ini ukurannya itu dari Aceh sampai Papua, itu seperti dari London sampai Ankara. Berat sekali buat Anda sebagai calon. Kemudian penduduknya 270 juta lebih. Berat sekali Anda sebagai calon. Ya dia datang dari sebuah negara yang cuma 5 juta, 6 juta. Jadi saya katakan ya memang iya, karena kondisi kita memang besar seperti ini. Sama seperti pertanyaan Nana tadi. Iya, kalau memang partai politik tentu akan berat. Kenapa? Ini sebuah negeri yang amat luas, penduduk amat banyak, sebarannya luar biasa, dan aturannya mengharuskan ada cabang di mana-mana. Ya itu kenyataan yang harus kita jalani jika rute itu diambil. Anies menambahkan, semoga tidak terlalu lama bagi dirinya mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadai gerakan yang semakin hari semakin besar. Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan polisi dan gagasan. Sebelumnya, usai ditinggal partai politik di Pilkada 2024, logisnya Anies mendirikan partai atau memimpin partai. Jika Anies memimpin partai yang sudah ada, baik yang masuk parlemen atau tidak masuk parlemen, telah terbaca kapasitas dari partai tersebut. Begitu pula dengan perilaku dan culture para elit. Namun, kalau Anies Baswedan mendirikan partai sendiri dan mendesain sesuai dengan apa yang Anies inginkan, hal itu tentunya berbeda. Tokoh perubahan butuh kendaraan perubahan yang pas dengan apa yang menjadi agenda perubahan. Para pendukung Anies Baswedan seusai Pilpres 2024 sudah menginisiasi Partai Perubahan, meskipun masih berbentuk kepanitiaan. Partai Perubahan ini kabarnya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Jadi, kita ketika memilih sebuah jalan perjuangan, maka kita akan bisa rentang bagaimana kita melewati itu semua dengan sepenuh hati, sekuat tenaga, dengan bersama dengan orang-orang yang memiliki gagasan yang sama. Karena itu saya yakin bila keputusan nanti adalah melakukan itu, saya rasa ada orang yang cukup banyak mau memperjuangkan. Tapi sekarang kita belum putus gini. Sekarang dalam fase mengkaji, termasuk mengkaji seluruh beban itu. Itu disadari. Pengamat politik Rocky Gerung mendukung Anies Baswedan jika ingin mendeklarasikan partai. Ia memberikan masukan jika Anies benar-benar ingin mendirikan partai, sebaiknya dideklarasikan saat Presiden Jokowi turun dari kekuasaan. Artinya, deklarasi tersebut diselenggarakan pada 20 November nanti. Rocky juga mengatakan Anies Baswedan memiliki semua instrumen untuk mendirikan partai, dari software hingga hardware. Ada katakan momentum penting. Dan dari mulai statement Anda keluar, ini sudah banyak kemudian analis-analis politik yang memberikan saran-saran. Salah satu sarannya katanya momentumnya 20 Oktober ketika pelantikan presiden baru. Kenapa ya? Menantang Anda untuk mendirikan partai itu bersamaan dengan pemerintahan yang baru. Gini, saya belum tahu ya kapan, karena juga saat ini belum diputuskan apakah akan membuat apa tidak. Tapi yang penting bahwa ketika nanti putusannya adalah membuat ormas atau partai, maka ini harus menjadi sebuah gerakan yang baru, yang berbeda. Nah, nanti kapan memunculkannya, bagaimana memunculkannya, nah itu biar dirundingkan sama-sama aja. Kalau saya, penonton saya tahu bahwa saya pernah punya materi stand up judulnya Partai Baru Bukan Solusi. Konteksnya adalah, kalau orang pikir untuk memperbaiki kondisi politik Indonesia, solusinya adalah partai baru, enggak. Tapi saya juga ngerti,
buat Mas Anies, partai baru bisa jadi solusi. Untuk Mas Anies punya kendaraan, untuk Mas Anies bisa berkontribusi, untuk Mas Anies bisa ngebangun sesuatu selama 5 tahun ke depan. Saya ngerti. Sekali lagi yang saya bilang, partai baru bukan solusi kalau yang dianggap ini adalah solusi memperbaiki politik. Partai baru bisa jadi solusi untuk Mas Anies kalau ini dijadikan kendaraan untuk berpolitik ke depannya. Tapi saya tetap, walaupun dengan memahami dua konsep itu, saya sih ngerasa, buat saya lebih baik Mas Anies jadi bagian dari partai, berpartai. Saya ingat waktu berpartai ya, partai yang sudah ada, bukan ngebangun partai. Saya ingat Mas Anies waktu itu kan, ini gosipnya kan, salah sendiri sih, abis nggak mau berpartai sih, makanya berpartai, masa mau berpolitik nggak berpartai. Padahal di Najwa, Mas Anies pernah bilang, ditawarin aja enggak, terutama di PDIP ya, ditawarin aja enggak, pembicaraan itu bahkan nggak ada. Malah waktu itu katanya, kalau emang bakal sama Rano Karno, mungkin akan lebih baik Rano Karno emang PDIP, saya tidak. Karena mungkin ini akan jadi appealing untuk yang lain-lain ya. Anies Rashid Baswedan menyampaikan sejumlah rencananya ke depan setelah tidak maju di Pilkada 2024. Anies Baswedan merespon usulan agar dirinya masuk partai politik atau mendirikan parpol. Anies memberikan sinyal akan membangun ormas atau partai politik. Ia awalnya menyampaikan jika hampir semua partai tersandra oleh kekuasaan, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak beresiko jika dirinya nantinya akan masuk partai. Lalu apakah Anies akan membuat partai politik? Ia mengatakan bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang semakin hari semakin besar dan terasa, itu akan menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai politik, mungkin itu jalan yang akan ditempuh. Anies menambahkan, semoga tidak terlalu lama bagi dirinya mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadai gerakan yang semakin hari semakin besar. Karena kalau misalnya dua PDIP, orang bilang, ini dua orang PDIP nih. Justru lebih strategik untuk tidak ya. Tapi Mas Anies juga, walaupun nggak mau bilang partai apa, katanya sempat ditawarin juga untuk berpartai. Sempat nawarkan diri. Sempat nawarin diri untuk berpartai. Nah, jadi bukan isu sebenarnya. Emang Mas Anies pengen jadi bagian. Dan gini, ketika misalnya saya tidak berpartai, lalu saya diusung partai politik. Saya ingin jelaskan begini. Di dalam proses politik, institusinya adalah partai politik. Di dalam proses pasar, institusinya adalah PT, CP. Jadi kalau mau ikut tender, ya harus punya PT. Betul. Kalau nggak ada PT, nggak bisa ikut tender. ikutan. Karena harus badan hukumnya itu. Betul. Dalam politik. Dalam sosial, badan hukumnya namanya yayasan. Iya, betul. Jadi kita nggak usah kemudian sensi, jangan ada yayasan baru, harus pakai yayasan lama. Loh, itu adalah entitas hukum untuk berada di wilayah politik. Entitas hukum wilayah sosial, entitas hukum untuk wilayah bisnis. Nah, sekarang saya tidak menjadi anggota salah satu partai, kemudian diusung oleh partai politik. Nah kemudian ya Anda tidak apa soal keringat, nggak macam-macam. Gini, saya ingin sampaikan nih Panji. Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan polisi dan gagasan. Sebelumnya, usai ditinggal partai politik di Pilkada 2024, logisnya Anies mendirikan partai atau memimpin partai. Jika Anies memimpin partai yang sudah ada, baik yang masuk parlemen atau tidak masuk parlemen, telah terbaca kapasitas dari partai tersebut. Begitu pula dengan perilaku dan culture para elitenya. Namun, kalau Anies Baswedan mendirikan partai sendiri dan mendesain sesuai dengan apa yang Anies inginkan, hal itu tentunya berbeda. Tokoh perubahan butuh kendaraan perubahan yang pas dengan apa yang menjadi agenda perubahan. Para pendukung Anies Baswedan seusai Pilpres 2024 sudah menginisiasi Partai Perubahan, meskipun masih berbentuk kepanitiaan. Partai Perubahan ini kabarnya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Partai politik ketika mau mengikuti kontestasi, maka dia menakar elektabilitas. Dia akan mengusulkan dan mengusung orang yang memiliki elektabilitas. Dan tentu dia akan mencari orang dengan elektabilitas di dalam partainya. Kalau di dalam partainya tidak ada yang elektabilitasnya sesuai yang diharapkan, maka dia mencari warga negara Indonesia yang bisa diusung dengan elektabilitas. Jadi, yang dibawa oleh Pak Ganjar itu adalah elektabilitas. Beliau adalah anggota PDI Perjuangan. Tapi di antara semua anggota PDI Perjuangan yang dipilih itu anggotanya. Dia kan bukan ketua DPP PDI Perjuangan. Kenapa dipilih? Karena Pak Ganjar punya elektabilitas. Nah, Anies bukan anggota partai, dia warga negara Indonesia. Tapi kenapa diusung oleh partai? Karena ada elektabilitas. Jadi masing-masing itu berkeringat
Memangnya Pak Ganjar punya elektabilitas nggak hasil keringatnya? Hasil keringatnya. Kenapa Anies ada elektabilitas? Ya itu karena kerja dia selama ini dia dapat elektabilitas. Jadi dia membawa elektabilitas, partai membawa legitimasi politiknya. Anies Baswedan membeberkan drama Pilgub DKI Jakarta yang sebelumnya diusulkan oleh 4 partai. Namun jelang pendaftaran di KPU, keempat partai tersebut rame-rame meninggalkan Anies Baswedan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang digadang-gadang menjadi kapal penyelamat bagi Anies Baswedan yang nyaris tenggelam, nyatanya lebih memilih mengusung kadernya sendiri, Pramono Anung dan Rano Karno. Padahal PDIP sempat dikabarkan akan mengusung Anies di saat partai-partai pendukung Anies meninggalkannya. Dukungan partai agar Anies maju di Pilgub DKI Jakarta ramai pada April-Mei lalu. Kala itu Anies belum memutuskan akan berkontestasi di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024. Namun, sejumlah partai seperti Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa ancang-ancang memberikan sokongan. Kembali kepada soal partai, jadi saya melihat saat ini nih Banji, buat saya sendiri, ini kita lagi menakar Banji. Yang mau saya kerjakan bukan hanya di wilayah politik, karena saya juga berangkat dari aktivis civil society. Jadi saya akan melakukan gerakan-gerakan sosial civil society, satu. Di samping yang politik juga tidak akan ditinggalkan. Nah, bagaimana di politik? Tentu ada beberapa pilihan. Satu, apakah ikut ormas atau mendirikan ormas? Kedua, apakah ikut partai politik atau mendirikan partai politik? Opsi-opsi itu sekarang sedang kita kaji serius. Karena kita kaji serius, kita akan open minded. Tidak mau a priori kepada salah satu opsi. Pokoknya saya nggak mau ikut partai yang lama, enggak. Saya harus partai yang baru, enggak. Kita lihat aja mana yang untuk perjuangan kita membawa gagasan kesetaraan keadilan itu bisa dijalankan. Lalu Menilai dengan dingin itu tadi ya. ya dengan dingin, dengan tenang, dan jangan sampai terbawa dengan euforia sesaat. Gampang sekali di dalam pencet-pencet itu mengatakan tidak setuju, gampang sekali menyatakan setuju. Tapi eksekusi dari tidak setuju dan eksekusi setuju itu yang harus kita antisipasi. Terus yang nggak kalah penting tuh gini, Panji. Kalaupun nanti arahnya baru, partai baru, maka dia harus baru, bukan dalam arti umurnya muda, tapi baru karena bawa kebaruan. Harus ada newness-nya gitu. PKS misalnya, dalam rapat Dewan Pimpinan tingkat wilayah telah menyepakati akan mengusung Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2024. Keputusan itu diambil setelah penjajakan dengan mitra koalisi perubahan di Pilpres 2024, yakni Partai Nasdem dan PKB. Kesepakatan bahkan sudah dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat PKS. Sementara Partai Nasdem juga menginginkan Anies kembali maju. Bahkan Nasdem mengatakan Anies merupakan kandidat unggulan yang diusung partainya sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Selain itu, PKB juga pernah menyatakan Anies yang merupakan capres usungan mereka di Pilpres 2024 dalam koalisi perubahan tetap masuk bursa untuk diusung sebagai calon gubernur Jakarta. Setelah menimbang, Anies Baswedan akhirnya menyatakan bakal maju di Pilgub Jakarta. Namun asa untuk Anies meredup setelah Partai Nasdem dan PKB bergabung dengan Partai Koalisi Indonesia Maju. Takutnya ntar ngakunya partai baru, isinya anak muda, pemikirannya lama. Malah sekarang pertanyaan buat Panji nih. Kalau Panji lihat nih partai, what kind of newness yang Panji akan harapkan kalau partai? Apa kebaruan yang diharapkan? Apakah itu partai sekarang atau partai yang baru, umurnya baru ya? Tapi kan newness apa yang diharapkan? Saya nggak tahu istilahnya dalam politik apa ya, tapi dalam istilah bisnis itu good business conduct. Praktek menjalankan partai dengan baik. Nggak usah jauh-jauh aja. Kita aja setiap kali kita ngeliat ada partai yang selalu pakai artis, kita tahu persis berarti ketua umumnya nggak punya kepemimpinan yang baik karena nggak punya sistem pengadilan yang proper.